STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, di malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Khud Aqidatak. Kita sudah sampai di syarat-syarat diterimanya amalan, yaitu syurutu qubulil amal. Syarat-syarat diterimanya suatu amalan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya menginginkan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita bernilai pahala dan amalan tersebut menjadi sebab kita masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Dikarenakan para ulama membahas ada syarat-syarat diterimanya suatu amalan. Pertanyaan di sini, ma hiya syurutu qubulil amal? Apa syarat-syarat diterimanya suatu amalan? Kata Syekh di sini, syurutu qubulil amal indallahi thalathatun. Syarat diterimanya suatu amalan itu ada 3, kata Syekh di sini. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah iman dan tauhid. Kita telah mengetahui misalnya apa itu iman. Iman adalah qaulun bil lisan wa qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil qalb wal amalu bil jawarih. Yaitu ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati dan amalan dengan anggota badan. Inilah iman. Dan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid yaitu ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Jadi syarat diterimanya amalan yaitu yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid kepadanya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan bahwasanya ini tatkala datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta nasihat kepada Nabi. Qul fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan Muhammad suatu ucapan yang aku tidak akan menanyakan kepada selainmu. Ya, dia meminta nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang badui, dia tinggal jauh dari kota. Dia tinggal di perkampungan. Jadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Ya. Istiqomah ini adalah perkara yang sulit jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita mampu untuk beramal, semua kita mampu untuk beramal. Untuk istiqomahnya itu sulit. Ya. Semua orang mampu untuk membaca Al-Qur'an, mampu untuk menuntut ilmu, mampu melakukan seluruh amalan. Tetapi untuk kontinu, untuk terus-menerus, itu sangat sulit. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus. Amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Ya. Bersedekah setiap hari 5.000 atau 10.000. Tetapi dia kontinu.
itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekali bersedekah kemudian tidak bersedekah lagi. Ya. Menuntut ilmu sehari setengah jam, setiap hari setengah jam. Tetapi continue. Itu jauh lebih baik daripada setahun sekali 10 jam. Sehari cuma 10 jam. Udah, habis itu libur. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang istimrar, terus-menerus walaupun itu sedikit. Kemudian syarat yang kedua kata para ulama al-ikhlas. Ini yang sangat penting. Semua dari kita membutuhkan perkara ini. Wa huwal amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Yaitu amalan yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri dengan riya ataupun sum'ah. Ya. Perkara ikhlas ini sangat sulit jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai salah satu ulama salaf mengatakan ma'alaitu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada hal yang paling sulit aku obati, sulit aku perbaiki melainkan dari niatku. Li'annaha tataqallabu alayya. Dikarenakan dia berbolak-balik. Kadang kita ikhlas, kadang enggak. Kadang ikhlas, kadang enggak. Ya. Dan Nabi SAW takut kepada sahabatnya jatuh kepada riya. Baginda Nabi SAW sabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yakni ar-riya. Aku takut kalian jatuh kepada syirik kecil, yaitu ar-riya. Kita capek beramal, tetapi amalan kita hangus. Amalan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita butuh untuk membenarkan niat kita. Yang pertama, di antara cara agar kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan ibadah tersebut. Dan kita tidak mengharap balasan kepada makhluk, pujian dari makhluk, tidak. Ini yang pertama, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha menyembunyikan amalan kita. Kita menyembunyikan amalan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu membenarkan niat kita sebelum kita beramal. Tajdidun niyah. Sebelum kita mau beramal, kita membenarkan niat kita terlebih dahulu. Ya. Karena ini sangat sulit jamaah. Semua kita perlu untuk terus dan terus memperbaiki niat kita. Jangan kita merasa saya sudah ikhlas, saya sudah banyak beramal. Karena kalau kita mau jujur, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan kita sangat sedikit. Apalagi kalau amalan yang kita sedikit itu kita campuri dengan riya. Amalan kadid boleh hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Udah amalan kita yang wajib kita mungkin malas-malesan, ya. Amalan sunnah kita sedikit, terus kita campuri dengan riya, ya sudah. Tidak ada lagi amalan kita. Na'udzubillah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keikhlasan kepada kita. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Allah memerintahkan kita untuk beribadah dengan keikhlasan. Kemudian yang ketiga, al-muwafaqah lima jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muwafaqah lima jaa'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ketiga yaitu mencocoki apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu kita ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya pada surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasulmu maka ambillah,
Dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Ya. Jadi apa yang beliau perintah ambil, apa yang beliau larang tinggalkan. Sesimpel itu. Ya, karena namanya ibadah itu tauqifiyah. Yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Sesuai dengan dalil. Apa yang datang adanya dalil kita ikuti. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikut aja. Tanpa kalian perlu membuat perkara baru dalam agama. Maka sudah cukup. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad, ay mardud." Rawahu Muslim. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Jadi jangan mengatakan amalan ini kan tidak ada larangannya dari Nabi SAW. Ini larangannya, bentuk larangannya. Segala sesuatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, amalan tersebut tertolak. Ini bentuknya larangan. Ya. Bentuknya larangan. Jadi jangan beralasan, oh ini kan nggak apa-apa, memang nggak ada larangannya. Ya. Maka kita ulangi bahwasanya syarat diterimanya amalan ada 3. Yang pertama iman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga mencocoki apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan tentang syirik besar. Ya, syirik besar. Asyirkul asbar. Asyirkul akbar. Ma hiya a'dhamu dzunub indallah? Pertanyaan yang selanjutnya. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tanpa ragu lagi, a'dhamu dzunub asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Ya. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Ya. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala masu'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabatnya, ayu dzambin a'dzam? Apa yang dosa yang paling besar? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Dia yang ciptakanmu. Ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita meminta hanya kepada Allah tanpa memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An-nid maksudnya tandingan, yaitu asyarik, yaitu penyekutuan. Ya. Kemudian kata Syekh, ma huwa syirkul akbar? Apa itu syirik besar? Asyirkul akbar, syirik besar, yaitu asyirkul akbar huwa sarful ibadah li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Seperti du'ai ghairillah, seperti meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah bil amwat, yaitu meminta kepada orang yang telah mati. Awil ahya al-ghaibin, ataupun orang yang hidup tetapi dia tidak ada. Dia masih hidup nih, tetapi dia tidak ada. Dia meminta kepada orang yang tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, di surat An-Nisa. Beribadahlah kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wa qala ta'ala,
min akbaril kabair asyirku billah. Dari dosa-dosa yang paling besar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Ya. Kemudian kata Syekh, hal syirkul mawjudun fi hadhil ummah. Apakah syirik itu masih ada di umat yang sekarang ini? Jawabannya apa? Mawjud, katsir. Ya, masih banyak. Kata Syekh, na'am mawjud. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Surah Yusuf. "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita mau meneliti atau melihat di sekitar kita saja masih banyak bentuk-bentuk kesyirikan. Banyak. Kuburan yang diagungkan, kuburan yang dibesarkan banyak. Dukun-dukun bertebaran. Ya. Dukun di zaman sekarang itu nggak ada lagi ya. Mana ada dukun yang kayak di film yang pakai celak warna hitam ya. Pakai kukunya hitam mungkin, itu nggak ada. Ya. Sekarang dukun itu pakai peci, pakai sarung, pakai koko. Ya. Tetapi dia mengaku mengetahui hal gaib. Itu dukun. Ya. Maka tugas kita yaitu memerangi mereka. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budul authan." Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat sehingga kabilah-kabilah dari umatku akan bergabung dengan kaum-kaum musyrikin dan sehingga kabilah itu menyembah berhala. Kemudian firman Allah, kemudian ma hukmud du'a il amwat awil ghaibin. Apa hukumnya berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan orang yang tidak hadir? Ya. Kata Syekh di sini, du'aul amwat awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang yang mati atau orang yang tidak hadir termasuk syirik besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Ay al-musyrikin. Surah Yunus. "Wa la tad'u min dunillah." Ya, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Yang dimana mereka tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat. Nggak bisa. Orang yang telah mati tidak bisa lagi memberikan manfaat dan mudarat kepada Anda. Ngapain Anda meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabb kalian, ud'uni. Mintalah kepadaku tanpa perantara. Astajib lakum. Maka aku akan ijabahi. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia meminta kepada selain Allah, ya, dalam keadaan dia menjadikan tandingan kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia meminta kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Ini ancaman kepada kedanya mandum. Beda melake kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melake ba Allah. Ya. Hana perle dan melake ba urung-urung yang kamate. Malah tanya tak mendoa kepada orang yang kamate.
Dia sudah doakan urungnya agar masuk surga, agar ampun dosa. Kemudian, hal doa ibadah, apakah doa itu ibadah? Jawabannya, nah, ad-doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Surat Ghafir. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan perkenankan untuk kalian, aku akan ijabahi. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada aku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rawahu Ahmad wa qala Tirmidzi hasan sahih. Kemudian yang selanjutnya, hal yasma'ul amwatud du'a. Apakah orang yang telah mati itu atau orang yang sudah meninggal itu mendengar doa? Jawabannya, la yumkin, la yasma'un. Tidak mungkin mereka mendengar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati itu bisa mendengar. Nggak mungkin orang yang mati itu bisa mendengar. Dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan syirik itu rata-rata logikanya sudah hilang. Pikiran sehatnya sudah hilang. Dan ahlu tauhid adalah orang yang paling sehat atau orang yang paling logis. Ya. Karena secara logika saja nggak mungkin orang yang telah mati ini mendengar permintaan dari kita. Jadi ngapain kita harus meminta kepada orang yang telah mati? Kemudian dalilnya banyak ya. Kalau kita mau baca dalil, kata-kata mereka, kenapa Syekh di sini sepertinya banyak membawakan dalil dari Al-Quran? Karena nggak mungkin dipatahkan. Kalau Al-Quran nggak mungkin nggak kita ragu, nggak mungkin. Ya, nyojit nyo begah nyo hadis nyo tajuk hadis je lah begah nyo hadisnya dhaif. Nyo Al-Quran. So yang ragu dengan Al-Quran. Ya. Surat Fatir. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan engkau tidak sanggup menjadikan mayit di dalam kubur bisa mendengar. Ya. Kemudian di sini anwa'u syirkil akbar. Jenis-jenis syirik besar. Hal nastaghitsu bil amwat awil ghaibin? Apakah kita boleh meminta keselamatan dari kebinasaan kepada orang-orang yang sudah mati atau tidak hadir? Kemudian jawabannya apa? La nastaghitsu bihim. Kita tidak boleh beristighatsah kepada mereka. Ya. Dalilnya surat An-Nahl, ya, dalil Al-Qur'an saja. Apakah kita ragu dengan banyaknya Al-Qur'an melarang kita dari kesyirikan? Ya. Apakah kita masih ragu untuk meninggalkan kesyirikan tersebut? Jawabannya, la nastaghitsu bihim. Kita tidak boleh beristighatsah kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Masyaallah. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Surat An-Nahl. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka yang diciptakan. Ya, kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amwatun ghairu ahya. Mereka telah mati,
Mereka tidak hidup. Ya. Mereka itu mati. Dan mereka tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Mereka itu setelah mati. Dan mereka tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang minta kepada selain Allah, orang penghuni kubur tersebut, mereka tidak menciptakan sesuatu. Bahkan mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita meminta kepada makhluk? Langsung kita meminta kepada Khalik. Kemudian dalilnya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini doa ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang Maha Hidup, wahai yang berdiri sendiri, hanya dengan rahmat-Mu aku meminta keselamatan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal tajuzul istighatsah bi ghairillah? Apakah kita boleh meminta pertolongan kepada selain Allah? Jawabannya, la yajuz. La yajuz. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang sering setiap hari kita baca, surat apa? Surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis terdapat di kitab apa? Arba'in An-Nawawi. Hasan sahih. Rawahu Tirmidzi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal nasta'inu bil ahya? Apakah kita boleh meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Jawabannya, boleh. Ya, saya minta tolong ini, tolong bangun apa misalnya. Tolong bangunin saya jam ini. Ini perkara yang dibolehkan. Mau tolong antar saya ke sana. Selama dia mampu. Naam, fima yaqdiru alaihi. Ya. Boleh pada perkara yang mereka mampu. Sekarang saya ingat kepada perkara sekarang Bang, ada lagi heboh nih. Meminta kepada langit. Iya. Minta kepada langit. Anak-anak zaman now sekarang ini ya sangat dengan jauhnya mereka dari agama, meminta kepada langit. Langit, turunkan kepada kami hujan. Nah, dia meminta kepada langit. Padahal ini kata-kata yang kufur, jelas kekufurannya. Tetapi dia tidak sadar. Anak sadar. Langit, tolong turunkan hujan. Langit, tolong turunkan uang. Jadinya malah dia mengolok Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mungkin anda orang namanya aja menjino ya. Yang naik PUBG, Mobile Legend, ya. Ya ke lagi kan. Udah ya. Malah meminta kepada langit. Mana? Nauzubillah min dzalik. Maka butuhnya kaum muslimin di zaman sekarang itu dengan perkara akidah. Ya. Sebenarnya ini kan perkara dasar dalam agama kita. Nggak boleh kita meminta kepada selain Allah. Dia minta kepada langit. Langit siapa? Apa? Makhluk. Ya. Dan ini tersebar di medsos. Dan ini seperti perkara biasa di kalangan kaum muslimin. Maka tugas kita bersama jamaah, bukan tugas saya saja, tugas kita yang mendengarkan radio Syiar Tauhid, mendakwahkan tauhid semampu kita. Ya, minimal kita mendakwahkan tauhid kepada keluarga kita.
Naam. Pertanyaan tadi, apakah boleh kita minta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Jawabannya boleh selama dia mampu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebajikan dan ke dalam perkara ketakwaan. Surat Al-Maidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahu fil auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong, senantiasa menolong orang-orang yang menolong hambanya. Ya, jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong orang lain. Ya, al-jaza min jinsil amal. Kama tadinu tudan. Kami tadinu tudan. Apa yang kamu amalkan, maka kamu akan mendapatkan hasil. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Kalau kita sering bantu orang, insya Allah kita juga akan sering dibantu oleh orang lain. Kemudian, hal yajuzun nadhru li ghairillah. Apakah kita boleh bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak boleh. La yajuzun nadhru illa lillah. Tidak boleh kita bernazar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara." Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu anak yang ada di dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara ay yu'siyahu fala yu'sihi." Siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah dia. Dan siapa saja yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya. Jadi kalau kita mau bernazar dengan bernazar ketaatan, maka tunaikan. Tetapi ya, kalau kita bernazar untuk hal-hal yang maksiat, maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Saya bernazar, dan nazar, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas nazar itu terbagi menjadi dua. Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak, nazar yang tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun. Nyo Jumat long kuwa lonja sedekah 50.000 buat masjid dia. Nah, tidak dikaitkan dengan apapun. Ya. Yang kedua, nazar muqayyad. Nazar yang dikaitkan dengan sesuatu. Ini nazarnya orang yang pelit. Ya. Lo punya sedekah 50.000 masjid je. Nyo diterima khidbah atau diterima nazar atau yang selainnya. Itu nazarnya namanya muqayyad. Tetapi dia harus juga tetap melakukan nazar tersebut karena itu bukan yang haram. Ya, tetapi ini datangnya biasanya dari orang yang bakhil. Ya. Yang sinang jitim dengan lo, maka lo akan sedekah masjid 1 juta. Ya. Ini adalah bentuk nazar muqayyad. Tapi dia harus tunaikan. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, hal yajuzu dzabhu li ghairillah. Apakah kita boleh menyembelih kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh. La yajuz. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah loh. Ana ya Allah laknat katanya. Ya. Kayak muka oi ba kuburan je, ya, tasi kameng, tasi lemo ba tabo kuburan, atau tasi kameng atau tasi kebe kepada laut, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari syirik besar. Ya. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut ini. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat, gimana dia yang melaknat? Ya. Man dzabaha li ghairillah. Orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Walaupun alasan dia nyo kanduri laut. Walaupun nyo kanduri belang atau kanduri utun, kanduri gunung, hana istilah. Tetap itu menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih kepada jin, kepada syaitan. Man la'anallah man dzabaha li ghairillah. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal natufu bil kuburi litaqarrubi biha? Apakah kita boleh tawaf di kuburan dalam rangka mendekatkan diri? Nah, mungkin kalau sekarang kita tidak tergambar, kok ada orang yang bertawaf di kuburan. Tapi ini ada. Nyoba begahana, nah. Anda perlu sebutkan tempatnya, tapi nah. Di Iran ada. Di Indonesia ada nggak? Ada. Di Iran yang melakukannya siapa? Syiah. Di kuburannya Hussein. Di Indonesia ada nggak? Ada. Tapi nggak perlu kita sebutkan. Yang penting itu ada. Yang merasa yang anak berarti mungkin hanya di kampung lain, kampung lain nah. Ya. Jawabannya apa? La natufu illa bil Ka'bah. Tidak boleh kita bertawaf kecuali di Ka'bah. Mungkin kalau kita yang sekarang, kalau kita nggak pernah lihat, ya. Tapi cobalah sesekali kita lihat Google tuh, cetik ada nggak orang yang tawaf di kuburan? Ada. Ya. Maka jauhnya kaum muslimin di zaman sekarang dengan agama. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal yattawafu bil baitil atiq. Maka hendaklah mereka tawaf di rumah yang tua itu, yang maksudnya Ka'bah. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhnya kaum muslimin dari agamanya sampai mereka mengikuti apa? Perkara-perkaranya orang-orang Syiah. Ya. Dari cara ibadah, cara berzikir dan mengagungkan kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa dikokohkan di atas tauhid. Mengingat waktu telah sampai di jam 9, mungkin hanya ini yang kita bisa sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang yang berkenan, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.